Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yuningrum, NIM 20233100 dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pengenalan mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang menjelaskan tentang Insert Tab Word 2007. Pengenalan dan pengaplikasian Microsoft Word 2007. Tab Insert. Tab insert biasanya digunakan untuk menyisipkan sebuah objek dalam dokumen yang sedang kita buat, baik berupa objek gambar, tabel, shape, ataupun symbols. Bahkan dengan tab insert ini, kita bisa menyisipkan link ke dalam file yang berada di luar dokumen, bahkan dapat terhubung langsung ke internet. Beberapa grup yang terdapat di menu ini, yang pertama, task page, task tables, task illustration, task link, task header and footer, task text, and task symbols. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi icon yang ada di grup page. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada cover page, yang dibutuhkan saat kita ingin membuat halaman sampul dari suatu file yang sedang kita garap. Merupakan fitur terbaru Microsoft Word 2007 yang bisa kita memilih bentuk sampul serta melakukan settingan seperlunya. Yang kedua yaitu blank page, yang digunakan untuk membuat halaman baru. Ini sangat membantu kita saat mengelola dokumen harus pindah ke halaman baru. Jadi kita tidak perlu menekan enter ratusan kali untuk mendapatkan halaman baru. Yang ketiga yaitu break page. Saat ini dibutuhkan terutama saat kita ingin memisahkan beberapa paragraf menjadi dua halaman. Sebagai contoh, dalam suatu dokumen terdiri dari 4 paragraf dan satu halaman saja, terus kita ingin menjadikannya sebagai dua halaman, maka kita cukup meletakkan kursor di bagian akhir paragraf yang ingin kita jadikan halaman pertama, klik icon break page, maka paragraf tadi akan berpindah ke halaman berikutnya. Yang kedua, fungsi icon yang ada di grup tables. Pada saat kita mengklik icon tables, maka akan muncul flyout yang berisi perintah insert tables, draw tables, convert text to a table, Excel spreadsheet, and quick tables. Nah, apa fungsi dari perintah tersebut? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu insert tables. Insert tables ini dapat kita gunakan untuk menyisipkan sebuah tabel melalui dialog box. Kita hanya menentukan jumlah kolom ke samping di area number of columns serta mengisi kotak number of rows untuk menentukan jumlah kotak ke bawahnya. Yang kedua yaitu draw tables. Ini berfungsi untuk menyisipkan tabel dengan menggambarkan secara manual di area dokumen. Yang ketiga yaitu convert text to table, yang digunakan untuk mengkonversi atau mengubah paragraf terpilih menjadi bentuk tabel. Yang keempat yaitu spreadsheet. Biasanya ini digunakan untuk menyisipkan tabel dengan format lembar kerja Excel. Dengan fitur ini kita dapat memasukkan rumus fungsi layaknya di lembar kerja Excel. Jadi, kita dapat menghindari spesifikasi Excel biarpun sebenarnya sedang bekerja di aplikasi Word. Yang kelima yaitu quick tables. Ini berfungsi untuk menyisipkan jenis tabel sesuai jatah yang tersedia di Microsoft Word 2007 ini. Kita dapat dipersilakan untuk memilih jenis dan tema tabel yang kita inginkan. Dalam menu tersebut kita dapat memilih desain kalender dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi icon yang ada di grup illustration. Yang pertama yaitu picture. Picture merupakan perintah yang digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer atau di media removable lainnya. Dengan ini kita dapat menyisipkan beberapa gambar atau foto. Yang kedua yaitu clip art. Clip art ini kita dapat menggunakan untuk menyisipkan gambar-gambar klip untuk tujuan ilustrasi yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam dokumen. Di samping itu, gambar clip art dapat berfungsi sebagai elemen pemanis dari dokumen yang sedang kita buat, tentunya sesuai dengan yang tersedia di library program kita.
Yang ketiga yaitu shape. Shape biasanya digunakan untuk menyisipkan sebuah objek geometris yang telah memiliki bentuk, diantaranya seperti segitiga, lingkaran, segi empat, bintang, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membuat gambar lingkaran dengan mengandalkan garis yang dibuat secara manual. Kita dapat membuat objek lingkaran yang ideal dengan mudah cukup menyisipkan melalui shape tersebut. Yang keempat ada Smart Art. Smart Art ini merupakan fitur jelmaan organization chart di Word 2003 yang kini diamputasi ke Microsoft Word 2007. Smart Art ini berisi fitur untuk membuat gambar tekstur yang lebih bersifat ilustrasi, yang lebih bersifat ilustratif. Yang kelima yaitu chart. Chart ini digunakan untuk menyisipkan diagram. Yang keempat, fungsi icon di group links. Yang pertama ada hyperlink. Hyperlink ini digunakan untuk menautkan teks atau sebuah objek pilihan dengan file lainnya. Bahkan kita bisa menautkan teks terpilih dengan bagian tertentu di situs web atau blog. Yang kedua yaitu bookmark. Biasanya ini digunakan untuk membuat penanda buku atau sebagai halaman favorit. Yang ketiga yaitu cross reference. Biasanya ini digunakan untuk membuat referensi atau rujukan antar file. Dengan fasilitas ini kita dapat membuat rujukan ke footnote atau endnote tertentu di suatu halaman. Yang kelima ada fungsi icon di grup header and folder. Yang pertama header. Header ini biasanya digunakan untuk mengatur kop atau kepala halaman suatu file. Biasanya, suatu dokumen resmi perlu memiliki kop dari suatu organisasi. Dengan fasilitas header ini, kita dapat memberikan serta mengatur format header. Yang kedua yaitu folder. Folder ini biasanya digunakan untuk mengatur atribut suatu halaman lainnya. Folder juga berisi pilihan mengenai format folder sehingga kita tinggal memilih serta melakukan settingan seperlunya. Yang ketiga yaitu ada page number. Biasanya page number ini digunakan untuk melakukan settingan terhadap nomor pada setiap halaman. Yang keenam, fungsi icon di group text. Yang pertama yaitu text box. Text box ini berfungsi untuk menyisipkan kotak teks sesuai dengan pilihan teks yang telah tersedia di menu tersebut. Dengan ini kita dapat perlu menyisipkan objek shape yang kemudian di add text. Di sini kita juga bisa melakukan setting seperlunya terhadap text box yang telah disisipkan. Yang kedua yaitu quick part. Quick part ini merupakan menu yang menyediakan perintah di antaranya auto text yang digunakan untuk mengatur teks otomatis. Yang kedua dokumen property yang digunakan untuk menyisipkan dokumen atau atribut. Yang ketiga field. Yang keempat building blocks organizer. Yang kelima ada save selection to quick part gallery, digunakan untuk menyimpan pemformatan dari teks terpilih ke dalam quick parts gallery. Dan yang keempat ada word art. Word art ini digunakan untuk menyisipkan teks berdaya artistik. Kita akan diminta untuk memilih salah satu jenis word art, kemudian mengetik teks tersebut setelah terdapat perintah your text here. Dengan satu langkah lagi kita sudah membuat teks dengan gaya dan efek yang fantastik. Yang kelima ada drop cap. Drop cap ini digunakan untuk menyisipkan huruf kapital dengan ukuran lebih besar dari awal suatu paragraf. Di sini kita disuguhi menu pilihan untuk mengambil salah satu bentuk drop cap yang kita inginkan. Yang keenam yaitu signature line yang digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital melalui layanan khusus. Yang ketujuh yaitu date and time. Biasanya digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini sesuai dengan tanggal dan waktu berlaku dengan sistem. Gunakan perintah ini untuk memasukkan waktu dan tanggal terkini di komputer kita masing-masing. Objek. Yang kedelapan ada objek. Objek ini digunakan untuk menyisipkan objek embedded. Objek yang dapat disisipkan dari perintah ini harus berupa objek dengan ekstensi OLE atau objek link embedded. Dan yang ketujuh ada fungsi icon dari group symbols.
Yang pertama ada equation yang digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan. Biasanya menu ini dapat kita gunakan untuk membuat naskah, untuk membuat naskah soal-soal matematika. Yang kedua ada simbol. Simbol sini digunakan untuk menyisipkan sebuah karakter khusus. Karakter dapat kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.